Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen saya, Bapak Joko Suharyanto, dan yang berbahagia teman-teman dari Universitas Cyber Asia tahun ajaran 2026. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi saya atau video presentasi mengenai bagaimana sih analisis dari salah satu UMKM di Indonesia yang mempunyai digital marketing ataupun advanced digital marketing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Arifah Nugraini. Tempat tanggal lahir saya adalah Kulon Progo, nomor 2000, sekarang 26 tahun, dan sekarang bekerja menjadi seorang ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya di Kanwil DJP Papua Barat dan Maluku. Nah, pada kesempatan kali ini UMKM yang akan saya ambil adalah salah satu brand yang ada di Indonesia atau brand asli Indonesia, yaitu Kopi Kenangan. Nah, Kopi Kenangan itu sendiri adalah salah satu pelopor kopi, pelopor adanya kopi instan di Indonesia. Kopi Kenangan ini awal berdirinya adalah di tahun 2017 dan sekarang menjadi salah satu brand yang terkenal mengenai kopi di Indonesia. Nah, dari produk unggulannya sendiri, Kopi Kenangan ini ada beberapa produk unggulan. Yang pertama adalah Kopi Kenangan Mantan, sesuai dengan namanya adalah kenangan. Yang selanjutnya adalah Avocado, dan selanjutnya adalah Dolce Latte. Kemudian dari Kopi Kenangan ini sendiri, mereka memasarkan produknya atau memarketingkan produknya ini yang pertama itu melalui TikTok, selanjutnya melalui Instagram, YouTube Shorts, aplikasi mobile dari Kopi Kenangan, dan tentunya adalah mereka sudah available pada GrabFood dan juga GoFood. Target pasar dari Kopi Kenangan ini sendiri adalah tentunya adalah kaum-kaum muda, kaum-kaum pekerja mulai dari generasi Z, generasi milenial, hingga mahasiswa-mahasiswa yang tentunya memerlukan mungkin kopi untuk sarana belajar mereka, serta targetnya juga pekerja kantoran. Karena target pasar ini, keempat ini kebanyakan mereka itu sering membutuhkan kopi untuk menunjang kegiatan sehari-harinya. Latar belakang kenapa sih kita harus menyelidiki bagaimana marketing dari sebuah produk atau dalam hal ini marketing di Kopi Kenangan bagaimana sih teknik pemasaran mereka, bagaimana sih performa mereka dalam melakukan marketing. Dalam hal ini kita akan analisis karena dalam dunia sekarang ini marketing ini sangat diperlukan agar semua orang agar masyarakat layak atau khalayak ramai itu mengetahui suatu brand. Jadi teknik digital marketing ini sangat riskan dan sangat penting untuk mengetahui brand-brand tersebut. Dan yang pertama yaitu mengenai adanya TikTok, adanya Instagram Reels, adanya YouTube Short. Itu salah satu platform yang bisa digunakan Kopi Kenangan untuk memasarkan produk-produknya. Terlebih juga ada AI sekarang, AI yang bisa membantu dalam pembuatan konten sehingga pemasaran ini lebih banyak digunakan untuk meningkatkan pemasaran. Nah, kenapa sih saya memilih Kopi Kenangan untuk dianalisis bagaimana pola marketingnya dan strategi apa yang sebaiknya Kopi Kenangan ini ambil? Karena Kopi Kenangan ini adalah salah satu brand kopi terbesar di Indonesia, memiliki awareness yang tinggi atau memiliki banyak target pasar yang tinggi,
Selanjutnya adalah aktif di berbagai platform media digital. Selanjutnya adalah kopi kenangan ini masih mempunyai peluang untuk bisa meningkatkan engagement, meningkatkan ketertarikan dan juga conversion pembelian dari masyarakat, walaupun masih banyak pesaing-pesaing yang sekarang tentunya bermunculan, tapi karena kopi kenangan ini adalah pelopor kopi lokal di Indonesia, kemungkinan besar kopi kenangan ini mampu untuk menciptakan konten yang relevan, konten yang menarik, dan mampu mendorong konversi dari pelanggan di tengah persaingan yang ketat. Selanjutnya, yang pertama kita akan melakukan analisis audience journey dan juga funnel analysis. Yang pertama, kita akan mengetahui atau membreakdown nih audience journey dari kopi kenangan. Seberapa jauh pelanggan-pelanggan ataupun orang-orang ini mengetahui kopi kenangan. Apakah dia ini awareness, hanya melihat konten viral dan juga iklan yang ada di platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube Shorts, ataupun langkah yang kedua adalah consideration. Apakah orang-orang itu atau target pasar itu sudah dalam tahap consideration atau membandingkan dengan kompetitor. Sepertinya sekarang banyak sekali kompetitor dari kopi kenangan seperti Janji Jiwa, Kopi Tuku, dan yang lain sebagai Foray dan lain sebagainya, karena tentunya banyak sekali kompetitor yang bermunculan sejak kopi kenangan muncul di Indonesia. Journey yang ketiga dari pelanggan yaitu conversion. Apakah pelanggan ataupun apakah target pasar ini melakukan pembelian di outlet atau aplikasi? Tidak hanya melihat di konten, tidak hanya membandingkan dengan kompetitor, tetapi juga melihat di aplikasi ataupun di outlet, karena seperti kita ketahui outlet kopi kenangan ini sudah banyak tersebar di Indonesia. Dan yang terakhir adalah loyalty. Konsumen itu melakukan order dan juga repeat order serta memberikan rekomendasi kepada orang ya. Nah, berdasarkan dari hasil analisis ini, brand ini paling banyak kehilangan pelanggan adalah pada tahap konsiderasi dan ke konversi. Nah, mengapa sih dari konsiderasi dan konversi ini kopi kenangan ini banyak kehilangan pelanggan? Karena tentunya banyak sekali kompetitor yang selera-seleranya itu beda. Banyak bermunculan kopi-kopi terbaru yang lebih menyesuaikan dengan selera lidah di Indonesia, dengan menyelaraskan dengan keuangan masyarakat Indonesia yang mungkin lebih cheapy atau lebih murah daripada kopi kenangan. Konversi berarti pelanggan itu hilang pada tahap konversi atau pelanggan itu tidak membeli, hanya melihat kemudian membandingkan tanpa membeli. Seperti ini dalam funnel analisis, awareness dari kopi kenangan ini sangat kuat, yaitu 100.000 audience awareness, atau mereka itu melihat banyak sekali iklan-iklan kopi kenangan di jalan-jalan, di televisi, di market digital, TikTok, Instagram, dan juga lain-lain. Nah, tetapi dalam konversinya ini turun sangat signifikan. Hanya sekitar 0,05% dari awareness ataupun dari orang-orang yang melihat. Kenapa sih pelanggan itu hilang hanya sampai di awareness saja, tidak membeli? Nah, dalam funnel analisis ini, dalam tahap conversion ini atau tahap pembeli ini adalah tahap yang paling sedikit ataupun paling
kopi kenangan ini kehilangan dari pelanggan-pelanggannya. Selanjutnya adalah buyer persona atau siapa sih target pasar dari kopi kenangan itu. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, target pelanggan dari kopi kenangan ini adalah para generasi Z, generasi milenial yang banyak melakukan pekerjaan ataupun bekerja yang memberikan setiap harinya itu mereka stuck pada satu tempat sehingga mereka merasa jenuh dan berakhirlah mereka menginginkan suatu minuman yang enak untuk menemani mereka belajar ataupun bekerja. Jadi targetnya ini adalah seorang generasi Gen Z, Dinda Putri usia 23 tahun ataupun masih dalam ranah milenial, ranah Gen Z, dan dia itu adalah seorang pekerja swasta yang setiap hari duduk dalam bangkunya sehingga memerlukan suatu minuman yang bisa membantunya untuk tetap terjaga dalam melaksanakan pekerjaan. Penghasilan dia adalah 5-7 juta per bulan dan dia itu masih single ataupun belum punya tanggungan, sehingga Dinda ini ataupun Gen Z, Gen milenial yang lain ini bisa untuk membeli kopi kenangan. Dari platform terfavorit dari Gen Z dan juga Gen milenial ini adalah, yang pertama tentunya adalah TikTok, yang kedua Instagram, dan yang ketiga adalah YouTube Short. TikTok menjadi platform yang saat ini banyak sekali diakses oleh generasi-generasi mulai dari Gen Z, Gen Alpha, bahkan Boomer, yang mereka bisa mengakses TikTok kapanpun dan dimanapun, bahkan melebihi Instagram. Buyer personanya ini yang sudah saya sebutkan di awal tadi mempunyai karakteristik ini adalah buyernya ini adalah mereka itu suka mencoba minuman yang viral, lalu mereka itu aktif di media sosial. Karena media sosial ini mereka dapatkan apa yang mereka mau. Yang selanjutnya adalah mereka itu sensitif terhadap promo. Apabila ada promo sedikit yang bisa dilakukan oleh kopi kenangan, maka target pasar mereka itu akan lebih banyak. Dan karakteristik buyer personanya, target pelanggannya adalah mereka itu sering membeli kopi saat bekerja karena membantu mereka dalam melakukan pekerjaan. Tetapi ada beberapa konsekuensi ataupun halangan terhadap kopi kenangan yang saat ini. Tentunya banyak pilihan brand kopi, bahkan yang lebih murah dan dapat lebih dijangkau daripada kopi kenangan yang outletnya kebanyakan ada di mall ataupun di kawasan elit. Untuk orang-orang yang bekerja lebih ke pinggiran, mereka lebih memilih untuk membeli kopi yang dekat dengan mereka ataupun yang lebih murah di kantong mereka. Ya, ini adalah banyak pilihan brand kopi, sulit menentukan menu, dan juga mudah berpindah ke brand lain. Selanjutnya adalah evaluasi strategi dan juga evaluasi komunikasi digital yang sudah dilakukan oleh kopi kenangan selama ini. Evaluasi strategi itu sendiri, di mana terdapat 4 komponen yang akan dievaluasi adalah apa sih target market pasarnya, dan kopi kenangan tentunya target pasarnya adalah Gen Z dan juga Gen milenial yang sangat relate dengan pekerjaan dan juga kegiatan mereka sehari-hari. Value proposition. Kopi kenangan ini tentunya adalah kopi yang mempunyai kualitas dan mempunyai harga yang lebih terjangkau untuk kaum pekerja. Sehingga karena dia adalah brand kopi pelopor di Indonesia, maka mereka mempunyai value tersendiri, tetap menjaga konsistensinya.
Lalu adalah brand personality. Kopi kenangan ini friendly dan juga kekinian. Dari segi packaging, dari segi outlet, ataupun dari segi promo, mereka sangat friendly terhadap Gen Z ataupun Gen milenial. Positioning. Kopi kenangan ini adalah salah satu kopi yang menurut saya adalah kopi yang agak premium, yang tetapi tetap bisa dinikmati oleh semua kalangan karena dalam platform digital banyak sekali banding paket dari kopi kenangan yang bisa dinikmati bareng-bareng sehingga akan mendapatkan harga yang lebih murah. Lalu evaluasi komunikasi digital, di mana kopi kenangan ini mempunyai kelebihan di mana visualnya itu konsisten, dari logonya, dari cetakan, dari cupnya itu adalah visualnya konsisten. Kopi kenangan ada logo hatinya, jadi mereka itu konsisten dan orang-orang itu tidak bingung bagaimana sih visual dari kopi kenangan terbaru, karena desainnya ini cukup elegan untuk di segala waktu. Ini ada logo dan warna itu mudah dikenali, ada tulisan kopi kenangan, ada lambang hatinya, sehingga lambang hati ini bisa menjadi salah satu logo yang dapat mudah dikenali oleh orang-orang. Selanjutnya adalah aktif di berbagai platform, terutama di TikTok dan juga Instagram, yang mereka banyak menawarkan paket-paket ataupun bundling. Kekurangan dari komunikasi digital kopi kenangan itu sendiri adalah kontennya ini hanya sering repost antar platform. Jadi platform TikTok, platform Instagram itu hanya saling repost, tidak ada pembaruan antara salah satu media tersebut. Jadinya apa yang udah kita tonton di Instagram itu kita tonton lagi di TikTok, dan sebaliknya. Kurang interaktif ini karena hanya satu sisi ya teman-teman, hanya satu sisi di mana kopi kenangan hanya menawarkan produk-produk mereka tanpa mereka itu tidak menggali potensi ataupun menarik engagement dari target pasarnya. Jadi komunikasinya cuma satu arah, tidak ada imbal balik dari orang-orang ataupun dari target pasar mereka. Selanjutnya adalah rekomendasi brand activation. Nah, rekomendasi brand activation yang bisa saya rekomendasikan untuk kopi kenangan ini adalah membuat campaign di mana terdapat hashtag cerita kopi kenangan. Relate-kah kopi kenangan ini dengan kenangan-kenangan orang-orang? Nah, ini bisa menjadi salah satu konsep yang bisa digunakan oleh kopi kenangan untuk menarik pelanggan-pelanggannya. Yang konsepnya adalah pelanggan itu membuat video pendek tentang momen berkesan bersama kopi kenangan. Baik itu momen berkesannya itu kenangan bersama orang terkasih atau kenangan bersama saudara-saudara, nanti di-upload di TikTok atau di Instagram dengan menambahkan hashtag khusus, yaitu hashtag cerita kopi kenangan. Kemudian pemenangnya akan diundi dan mendapatkan voucher serta merchandise dari kopi kenangan. Tujuan dari brand activation membuat cerita kopi kenangan ini tentunya untuk meningkatkan engagement, untuk meningkatkan ketertarikan dari orang-orang terhadap kopi kenangan yang saat ini tentunya banyak sekali pesaing atau kompetitor di luar sana. Terus memperkuat emotional connection dengan brand. Jadinya kalau misal pelanggan itu membuat suatu video mengenai kopi kenangan, maka ketertarikan atau keterikatan emosional itu akan semakin tinggi, karena bisa diingat, oh dulu aku membuat
video, kopi kenangan, dan benang. Itu salah satu memperkuat emotional connection dengan brand kopi kenangan. Digital campaign ya, karena kalau kita satu minggu yang digunakan untuk meningkatkan pemasaran digital, bila kita diberi waktu satu minggu, nah dari hari Senin itu kita akan melakukan beberapa kegiatan, dimana misal di hari Senin itu kita melakukan teaser video menu unggulan, Selasa edukasi kualitas bahan kopi, Rabunya kita akan melakukan polling rasa yang favorit dari audiens, yang hari Kamis adalah melakukan peluncuran challenge pada TikTok, yang Jumat melakukan tes simulasi pelanggan, Sabtu karena banyak sekali pekerja yang libur ataupun mahasiswa libur, kita akan live TikTok dan juga promo flash sale, dan juga Minggu adalah pengumuman pemenang challenge dari kegiatan Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu tadi. Digital campaign ini seperti yang tadi disebutkan, brand activation bisa juga melakukan campaign dengan tagline seminggu bersama kenangan favorit. Nah, dalam seminggu ini orang-orang bisa membuat teaser video, bisa membuat challenge di TikTok, kemudian kopi kenangan bisa melakukan testimoni pelanggan dengan tagline seminggu bersama kenangan favoritmu, karena kata-kata kampanyenya itu akan mengena apabila relate terhadap kehidupan orang-orang. Jadinya seminggu bersama kenangan favoritmu, baik keluarga ataupun aplikasi, itu merupakan salah satu hal yang dekat dengan pelanggan. Seperti yang tadi adalah tujuannya adalah meningkatkan engagement, meningkatkan penjualan menu unggulan, dan juga menambah follower TikTok dan Instagram yang bisa tentunya meningkatkan engagement. Selanjutnya adalah media planning strategy. Media planning strategi ini, platform pertama adalah TikTok. Alasan menggunakan TikTok adalah Gen Z ini sangat aktif dan juga algoritmanya itu mendukung viralitas. Karena TikTok ini sangat banyak sekali, tidak hanya Gen Z yang menjadi target pasar utama, baik boomer sampai dengan alpha, nanti mereka itu banyak menggunakan TikTok dengan prioritas sebesar 40%. Selanjutnya adalah Instagram Reels, karena selain TikTok, Instagram juga masih menjadi primadona dalam marketing, dalam digital marketing, karena visualnya kuat dan engagementnya tinggi. Prioritasnya adalah 30%, ternyata adalah YouTube Shorts, jangkauan tambahan dan SEO video. Google Ads mendorong konversi pencarian dan aplikasi. Selanjutnya adalah email marketing, bisa melalui email marketing, tapi prioritasnya hanya 5% karena retensi pelanggan dan promo personalnya jarang dibuka oleh pelanggan. Dan yang terakhir adalah strategi konten dan AI copywriting. Strategi konten apa sih yang akan bisa kita lakukan berbasis dengan copywriting? Yang pertama, strategi konten pertama adalah attraction ataupun menarik perhatian audiens baru, di mana jenis kontennya adalah video trending TikTok, meme marketing, karena ini adalah sangat relate ya dengan anak-anak muda, ataupun behind the scene perbuatan kopi. Dengan AI copywritingnya adalah bisa seperti ini. Ngaku deh, siapa yang belum bisa move on dari kopi kenangan mantan? Nah, itu adalah salah satu attraction yang bisa menarik audiens baru, terutama generasi milenial dan Gen Z. Selanjutnya adalah strategi konten yang kedua adalah engage. Engage adalah meningkatkan engagement, interaksi ataupun keterlibatan audiens dengan kopi kenangan.
Jenis konten yang dipilih adalah melakukan polling dari rasa favorit, karena ini adalah engagement ya, berarti memerlukan partisipasi dari masyarakat ataupun target pasar. Quiz interaktif juga memerlukan partisipasi, dan juga challenge video, duet ataupun stage. Hal ini bisa dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan audiens terhadap kopi kenangan. Contoh dari AI copywriting-nya. Bisa antara interaksi ya. Contoh AI copywriting. Kalau kopi favoritmu mengabaikan kepribadianmu, kamu tim manis atau tim strong? Tulis di kolom komentar. Itu adalah salah satu AI copywriting yang bisa digunakan apabila memilih strategi konten engage. Selanjutnya adalah strategi konten delight, dengan tujuan adalah membangun loyalitas pelanggan, di mana apabila sudah ada attract dan juga engage, maka selanjutnya adalah delight. Jenis kontennya adalah seperti testimoni pelanggan, program reward dan voucher terhadap pelanggan setia, diberikan konten aplikasi pelanggan setia, sehingga ini adalah salah satu membangun loyalitas pelanggan, bahwa mereka itu tetap stay pada kopi kenangan. Contoh AI copywriting-nya adalah, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan kopi kenangan. Ada hadiah spesial untuk pelanggan setia minggu ini. Nah, itu adalah salah satu strategi konten dan juga AI copywriting yang bisa digunakan kopi kenangan untuk menarik pelanggannya agar tidak hanya awareness ataupun consideration, tetapi mereka juga loyal ataupun membeli kopi kenangan, tidak hanya melihat, tidak hanya membandingkan, tidak hanya membeli, tetapi juga loyal terhadap kopi kenangan. Ini adalah kalender konten hari Senin sampai dengan hari Minggu bisa ngapain berdasarkan dengan konten strateginya tadi. Dan kesimpulannya adalah, kopi kenangan ini mempunyai awareness yang tinggi. Kopi kenangan ini mempunyai engagement yang tinggi, ataupun banyak orang yang tertarik terhadap kopi kenangan, karena kopi kenangan ini sudah melakukan promosi digital marketing pada banyak platform, TikTok, Instagram, YouTube Short, tetapi konversinya itu masih perlu ditingkatkan. Mereka punya awareness, tapi mereka itu tidak membeli. Jadi kopi kenangan ini harus meningkatkan konversinya. Gimana sih cara meningkatkan konversinya? Bisa dengan tadi attraction, lalu engage, dan juga di like, yang bisa untuk meningkatkan konversinya atau lebih banyak orang untuk membeli kopi kenangan. Selanjutnya adalah fokus pada tahap perbaikan di consideration conversion. Consideration banyak orang yang melihat, banyak orang yang membandingkan, tetapi di conversionnya tidak banyak orang membeli. Selanjutnya adalah strategi utama, bisa menggunakan short video, bisa menggunakan polling, bisa menggunakan testimoni ataupun yang lainnya yang lebih persuasif, yang bisa meningkatkan engagement dari target pasar. Dan yang terakhir adalah TikTok ini disyaratkan untuk menjadi platform prioritas utama untuk melakukan digital marketing, karena TikTok ini banyak sekali digunakan baik dari boomer sampai ke alpha, bahkan mereka menggunakan TikTok untuk platform mereka melebihi Instagram untuk sekarang ini. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi saya dalam tugas UTS tentang UMKM yang dianalisis, yaitu kopi kenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.